mendapat usulan dari para alim ulama untuk menggelar istighosah kubro guna bermunajat kepada Sang Pencipta agar bencana pandemi COVID-19 dapat hilang dari bumi Sri Gemilang. Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan bersama Porkopimda serta unsur terkait dan para alim ulama menggelar rapat terbatas untuk mencapai kesepakatan sebelum terlaksananya istighosah kubro. Rencana pelaksanaan istighosah didukung oleh Porkopimda Inhil dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tambahan kasus untuk di Provinsi Riau hari ini bertambah kasus 298 orang hari ini tanggal 5 Oktober 2020 untuk Provinsi Riau. Namun yang sembuh 285, bertambah 298, sembuh 285, lebih banyak yang bertambah. Kemudian yang meninggal hari ini saja meninggal di Provinsi Riau ada 7. Dari 298 yang hari ini penambahan di Provinsi Riau, untuk Pekanbaru 131. Yang nomor 2 Inhil 53. Ini data yang kita terima hari ini. Inhil bertambah 53 orang kasus positif. Kampar 28, Rohil 19, Dumai 14, Kuansin 12, Bakalis 12, Siak 11, Rohul 9, Kelalawan 9, Inhu 0 dengan Meranti 0. Artinya apa? Hari ini Inhil bertambah sebanyak 53. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada sampai sore semalam 26 ditambah 53 79 2 hari 79. Jadi total positif kasus COVID-19 ini di Inhil itu sudah ada 193. 193 ditambah 53 berarti hari ini jumlahnya sudah 246. Dengan meninggal sudah 13 orang. Kita bisa menggunakan masjid atau surau yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu melaksanakan di gedung khusus ataupun menggelar tenda, baik tenda khusus di suatu tempat maupun tenda di halaman masjid. Jadi kita sesuaikan saja berapa kapasitas di masjid tersebut, 50%-nya itu saja yang kita gunakan. Sekup atau lingkungan masjid itu yang dilaksanakan oleh jemaah masjid itu. Masjid B yang dilaksanakan hanya jemaah masjid B itu saja, dan tidak memaksakan karena istilahnya kubro ini atau besar, terus nanti dengan menambah tenda atau menambah karpet yang digelar di jalan, tidak. Jadi memang kalau kapasitas masjid itu hanya 100 dengan protokol kesehatan berarti 50. Intinya dalam hal ini kan tidak banyak-banyaknya jumlah orang yang hadir, tapi intinya kan kekusukan kita untuk memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Covid ini cepat hilang, kan intinya itu, untuk bermunajat kepada Allah. Sementara itu, tokoh alim ulama Kabupaten Indragiri Hilir Haji Effendi LC mengatakan, rencana pelaksanaan istighosah merupakan salah satu usaha dalam meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di samping usaha nyata yang telah dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 dalam mendisiplinkan masyarakat untuk menghindari penularan COVID-19. Nah, atas dasar itulah saya berpikir alangkah baiknya kalau sekiranya dengan kita melaksanakan istighosah yang ada dasarnya. Istighosah ini sudah pernah kita lakukan pada saat-saat sebelumnya, sekalipun bukan masa COVID-19 ini. Hampir boleh dikatakan setiap tahun kabupaten kita mengadakan, tapi justru kadang di saat COVID, mestinya di waktu di bulan Muharram yang biasanya kita adakan istighosah, sempat tidak terlaksanakan. Maka saya berpikir untuk terlaksananya istighosah yang sekalipun masing-masing kita pada hakikatnya telah memohon kepada Allah untuk tolak bala
musala masjid sudah melaksanakan. Tapi kesemua itu kalau kita lihat sifatnya individual ataupun masing-masing tidak terkoordinir. Alangkah baiknya kalau sekiranya doa yang kita mohonkan kepada Allah itu secara daf'atan wahidah, artinya serentak dalam pelaksanaannya. Kesepakatan rapat terbatas menghasilkan persetujuan pelaksanaan Istighosah Kubro secara serentak, mulai dari kabupaten sampai pelosok desa, dan akan dilaksanakan 3 kali malam Jumat, mulai dari tanggal 8, 15, dan 22 Oktober 2020, dengan catatan pelaksanaan Istighosah sesuai dengan SOP COVID-19. Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.